di LMS saya diminta untuk minta informasi atau diskusi dengan kepala sekolah yang pertama kepala sekolah di mana saya bekerja dan yang kedua makanya sekitar ini sama itu terus nanti namanya terkait dengan ini ada 8 hal yang ada di LMS. Yang pertama itu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral yang selama ini mungkin yang belum ketahui atau jangan rasakan itu gimana Pak yang ada di terutama di sekolah ini meskipun belum lama yang terkait dengan kalau dilema etika itu kan benar dan tidak, kalau rujukan moral itu salah dan terkait di anak-anak maupun di kami para guru. Ini yang saya sampaikan yang saya alami di sekolah ini ya. Jadi dari identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini istilah baru gitu. Memang di sekolah pembuka ini di CGP hanya istilah baru. Sebetulnya, tapi istilah-istilah baru itu sebetulnya tidak, pengertiannya tidak jauh berbeda dengan menanggapi pertanyaan penjenengan mengenai identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang saya alami di sini. Kalau di kalangan pendidik, tenaga kependidikan, bukan yang di murid ya, ini yang di tenaga pendidik, dan dilema moral itu tidak banyak terjadi karena masing-masing pribadi, orang per orang, pendidik maupun tenaga pendidikan itu meletakkan atau memposisikan dirinya mereka di sekolah hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi. Itu kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, sehingga hal-hal lain di luar hal-hal lain yang terjadi di luar tugas pokok dan fungsi itu tidak banyak atau dikatakan tidak ada sama sekali, karena mereka menyandarkan diri bahwa dirinya adalah ASN yang mengedepankan tugas pokok, menyandarkan dirinya dia sebagai makhluk sosial yang harus mengemban tugas. Dalam mengemban tugas itu harus bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian dia juga menyandarkan diri sebagai individu makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dia harus bertakwa, taat pada Tuhan Yang Maha Esa dan dasar-dasar di negara kita. Tetapi kalau yang terjadi di peserta didik, ya, ada kalanya permasalahan-permasalahan ini muncul karena untuk peserta didik itu latar belakangnya dan yang mendasari mereka hadir di sekolah ini bermacam-macam. Ada yang sukarela hadir di sekolah, ada yang terpaksa hadir di sekolah, ada yang setengah-setengah sehingga dia di sekolah itu tidak tahu dia harus bagaimana. Itu yang kadang memunculkan beberapa permasalahan di sekolah, salah satunya dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi kayak anak-anak itu kadang dia tidak tahu pasti mana yang benar dan mana yang salah. Kadang dia tahu benarnya bagaimana tapi tidak melaksanakan. Ada yang mereka juga tidak tahu sama sekali mana yang benar maupun mana yang salah. Ada juga yang mereka tahu benar-benar itu salah tapi tetap melakukan. Itu yang terjadi di anak-anak. Tapi kalau yang di GTK ini sendiri, saya rasa itu bukan merupakan masalah yang urgent atau masalah yang esensial. Terima kasih Pak. Terus kalau misalnya ini ada yang berkaitan dengan dilema etika, kalau misalnya ada dua hal yang secara bersamaan itu harus dilakukannya, contoh, nah ini misalnya ini ada lomba apa ini misalnya
misalnya untuk baris gerak jalan injak. Terus misalnya ada lagi LDK mungkin yang belum atau apa. Ini kan tentunya kegiatan di siswanya banyak. Dengan samaan itu yang apa namanya, kira-kira yang dengan berdasar pengambilannya keputusan ini harus didulukan yang mana itu pertimbangan itu sebenarnya. Karena kita ini sebuah organisasi pemerintah yang menata aturan, biasanya pelaksana kegiatan, misalnya yang diambil contoh tadi yang di bidang kesiswaan ya Pak Ahmad ya. Kalau di bidang kesiswaan tentunya YPS-nya sendiri, pelaksana kegiatan kita punya program. Dan dalam menyusun program itu ada dasar-dasarnya, berdasarkan kebutuhannya bagaimana, kemudian dari sisi pendanaan, timing yang tepat dan seterusnya. Jadi paling tidak mereka punya program yang harus mereka laksanakan. Tetapi ada kalanya dalam hal-hal tertentu, ya, force majeure ya, yang mau tidak mau kita harus melaksanakan ini. Nah, kalau kita menjumpai hal-hal seperti itu, tentunya aturan-aturan tidak berlaku adalah kebijakan. Dan dalam penentuan kebijakan kita harus melibatkan beberapa pihak dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah selaku penanggung jawab misalnya salah satunya, kemudian pelaksana kegiatan dari unsur kesiswaan, kemudian pihak-pihak lain, bendahara, guru, siswa dan seterusnya. Nah, dalam mengambil skala prioritas atau keputusan yang mana yang didahulukan, kita mengedepankan di programnya dulu. Programnya dulu bagaimana? Kalau program itu sudah tidak bisa kita jadikan acuan, maka kita mengambil kebijakan. Dan dalam mengambil kebijakan ini, kita mengedepankan nilai manfaat. Nilai manfaatnya ke anak ya, ke semua elemen yang terlibat di situ. Nilai manfaatnya di situ. Karena di dalam dunia pendidikan yang dibutuhkan adalah proses dan hasil akhirnya. Tetap dua itu, proses dan hasil akhirnya. Jadi nilai manfaatannya itu yang kita kedepankan, manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru maupun manfaat bagi lembaga. Dan kita mendasarkan biasanya itu berdasarkan kebutuhan. Mana yang bukan keinginan. Beda kan Pak ya, keinginan dan kebutuhan. Kadang-kadang kalau yang namanya keinginan, kita kepingin tapi tidak terlalu membutuhkan. Banyak banget. Yeah. Kalau kebutuhan, ya mau tidak mau, itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan saat itu juga. Meskipun kita tidak pingin tapi butuh, mau tidak mau ya harus kita penuhi. Yeah. Tantangan terbesar itu, tantangan terbesar dalam ya, tantangan terbesar untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan skema etika itu kan. Skema etika kan semuanya kan benar. Jadi tantangan terbesar itu loh yang selama ini dengan amati terbesar. Kalau tantangan terbesar itu ya semua tantangan itu rata-rata besar dan membutuhkan jawaban dan seterusnya. Jadi tantangan terbesar itu begini Pak Ahmad. Dalam kita memajukan Indonesia, dalam memajukan lembaga ini Pak Ahmad ya, kita melandaskan atau pijakan kita itu pada aset sekolah, pada SDM-nya, SDM sekolah, guru, kepala sekolah, siswa dan komite. Kemudian dari sumber daya yang lain, yaitu sumber daya sekolah, pendanaan, dana masyarakat, dana khusus dan seterusnya. Rata-rata permasalahan itu muncul karena kita lemah dalam perencanaan. Kita lemah dalam perencanaan. Ya. Ketika kita salah dalam merencanakan, ini saya ambil istilah asing ya. Ketika kita salah dalam merencanakan, maka kita sudah merencanakan sebuah kesalahan. Nah, jadi yang menjadi permasalahan dalam ini rata-rata itu kita lemah dalam perencanaan. Lemah dalam perencanaan bisa jadi karena SDM-nya, ya, tim yang merumuskan itu, bisa jadi dari pijakan datanya, jadi dari sumber datanya itu yang kurang paham. Itu. Kemudian
tidak lepas juga dari faktor subjektivitas pimpinan. Jadi kalau permasalahan itu bisa jadi muncul ketika visi misi pimpinan itu basisnya tidak sama dengan visi misi lembaga. Kalau saya akan menjadi masalah ketika saya mengedepankan kepentingan saya sendiri dan menomorduakan atau mengabaikan kepentingan yang lain, kepentingan siswa dan seterusnya. Saya kepingin sekolah ini punya lapangan yang bagus, padahal nilai manfaat lapangannya itu belum sepenuhnya dibutuhkan dengan apa aja yang cukup. Mestinya ada yang lain yang lebih dibutuhkan, seperti itu. Nah, jadi permasalahannya yang pertama itu kita lemah dalam perencanaan. Kemudian faktor subjektivitas dari sekolah itu. Kalau faktor-faktor yang lain yang eksternal, saya rasa semua mengalami. Faktor eksternal dari lembaga di luar atau yang lain selalu ada. Tapi yang kita kaji di internal itu kita lemah dalam perencanaan. Kita memang tidak dibekali dengan ilmu perencanaan yang bagus dan berbasis data. Kemudian nilai subjektivitas seseorang, kepala sekolah atau yang lain itu masih ada. Dan itu wajar Pak, namanya mindset orang tadi. Ya, ada kalanya ada yang pimpinan itu ikonik ya. Ketika dia belum berhasil menjadi seorang pimpinan, ketika dia belum meninggalkan ikon-ikon, simbol-simbol, simbolis. apa jenenge yang itu, kenangan-kenangan, yang meletakkan pada fondasi manusia. Terus kalau misalnya terdapat beberapa pilihan etika yang benar dan semuanya benar, dan pilihan etika itu kan benar. Kira-kira dalam pengambilan keputusan itu dengan jika saya langsung ambil keputusan atau artinya masih harus ada waktu jeda. Artinya misalnya nanti menunggu saya mau saya sampaikan pada saat rapat dinas atau pada saat itu dalam pengambilan keputusan kita itu kan ketika muncul permasalahan. Begini Pak, dalam pengambilan keputusan sebelum kita melangkah untuk pengambilan keputusan, kemudian kita melakukan analisis ya Pak. Analisis, identifikasi dengan semua pihak yang terlibat di situ. Kalau sekolah ya kepala sekolah dan beberapa guru. Dalam pengambilan keputusan itu kita tidak sendiri. Kita melibatkan mereka yang kompeten di bidangnya. Terus perihal kapan dilaksanakan keputusannya itu, segera atau menunggu itu situasional dalam arti kita harus pandai-pandai memilih waktu yang tepat, timing yang tepat, kapan itu harus kita sampaikan. Kapan harus kita sampaikan. Waktu yang tepat misalnya ketika ini harus disampaikan lebih dini, ya harus kita sampaikan lebih dini karena mungkin ini nanti berdampak kepada orang lain. Kemudian apakah harus menunggu momen-momen tertentu? Bisa jadi kita menunggu momen-momen tertentu dan kita tentunya punya alasan yang kuat kenapa kita memilih momen-momen tertentu itu. Dan semuanya dilakukan demi nilai kemanfaatan kepada lembaga maupun orang lain. Berarti kasuistik betul? Iya, betul kasuistik. Dan itu nilai penyelesaiannya pun juga nanti kalau bisa melegakan semua orang yang kita ayomi. Meskipun pada akhirnya di mana-mana nggak mungkin lah 100% itu semuanya meskipun kita tidak semua memuaskan semua pihak itu aja. Terus kira-kira dalam pengambilan keputusan itu ada seorang tokoh atau seorang yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan selaku paspor. Artinya apa ya? Yang mewarnai keputusan saya itu maksudnya. Artinya seorang tokoh entah itu dari teman yang memang sama-sama pas sekolah atau dia muda atau dari
siapapun juga, termasuk saya sendiri, termasuk ahli pembimbing pendidikan juga, kita itu harus punya pijakan yang kuat dalam melakukan hal apapun. Kita kan negara hukum ya, negara hukum. Jadi landasan saya dalam melaksanakan keputusan-keputusan itu, tindakan-tindakan itu, pijakannya ialah hukum. Nah, yeah. Jadi terus produk hukum itu kan bisa saya ambil dari siapapun, dari manapun, dari buku bisa, dari misalnya nasihat teman juga bisa, omongan orang juga bisa, kan yang menjadi pijakan itu harus tetap ada. Kalau dari orang pun, dari orang seseorang, kalau memang yang disampaikan itu produk hukum, ya saya ikuti. Kalau disampaikan oleh orang lain pun, sejelata apapun, kalau memang itu benar menurut hukum nasional, hukum agama, ya saya tetap mengikuti. Saya tidak memandang penokohan dari seorang ini, enggak. Tapi saya tetap saya tetap respect dengan mereka para tokoh yang komitmen dengan pendiriannya. Memang mereka yang populer, mereka yang mahir di bidangnya, rata-rata mereka punya landasan yang kuat untuk menyampaikan sesuatu. Sehingga kadang-kala saya merujuk kepada seseorang ketika ada permasalahan seperti ini. Saya merujuk ke sini, saya anggap ini orangnya yang pas, ini produk hukum yang pas. Ketika saya ada permasalahan seperti ini, saya minta pertimbangan ke ini karena saya anggap ini orangnya ya yang disampaikan legal formalnya itu ada. Tapi tetap ada Pak itu. Jadi kalau dalam hal ini, kalau misalnya hukum agama ya saya ke A yang mereka yang punya agama, ke hukum nasional ya ke ini. Misalnya kalau punya pendidikan saya merujuk ke ini. Itu selalu ada. Karena saya menyadari saya sendiri bukan orang yang merasa selalu benar dengan apa yang saya suka mulai lah. Ya, saya kan selalu mengatakan itu untuk diri saya sendiri. Jadi hampir sama yang menjadikan sampaikan kan ini sebenarnya kalau dalam LMS ini kan kaitannya itu kan saya harus belajar banyak dari beliau yang sudah menjadi kepala sekolah. Jadi sebenarnya dari situ saya diminta untuk belajar atau kok ngomong sini istilahnya kalau saya bacakan. Jadi saya sendiri kalau mengambil apapun itu kan pasti ada kayaknya sih bidang itu dari sini itu aku tahu pengalaman seperti itu maksudnya itu pasti saya dan soalnya Pak ya pasti hukum itu kan hukum itu produk yang sudah melalui pemufakatan dan pemufakatan itu biasanya mewakili suara terbanyak mayoritas. Kita itu kalau berpihak pada hukum, meskipun kita merasa ragu, merasa pahit, merasa apa, tapi kita selalu datang dalam pengayoman. Meskipun pengayomannya belum buat kita aman ya. Yang paling penting menurut hukum ini. Ketika keluar dari situ, wah itu lain masalah. Kalau nggak ada itu rusak. Di tataran kehidupan masyarakat. Terakhir dari pengalaman Pak Agus mungkin di luar sini juga sebelum di SMP ada. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa dan yang penting dari setiap pengambilan keputusan itu tentunya kan kasuistik, kemudian kasuistik terus waktunya juga bisa langsung bisa tidak sendiri. Kira-kira dari situ yang pembelajaran apa yang bisa dengan petik yang sekiranya ini kan untuk bekal saya dan teman-teman CGP lain paling tidak kalau misalnya bisa diberikan kesempatan ada hal positif nilainya yang dari sudah menjadi kepala sekolah itu sebetulnya nilai pembelajaran yang bisa saya petik, pengalaman positif yang bisa saya petik itu sebetulnya banyak. Dan saya yakin penjenengan sendiri sudah pernah mengalami hal itu. Saya rasa jawaban saya dengan jawaban penjenengan itu tidak jauh berbeda. Mungkin hanya skopnya saja, ruang lingkupnya saja itu yang berbeda, waktunya yang berbeda. Atau mungkin juga nanti ada perbedaan yang mencolok, yang mendasar. Jadi begini Pak Rahmat ya.
dalam pengambilan keputusan saya selalu mengedepankan nilai kemanfaatan, selalu menggali informasi aspirasi dari masyarakat atau dari lingkungan sekitar kita. Karena kenapa saya harus mengedepankan mereka, manfaat buat mereka? Karena selama keputusan ini belum membawa kebaikan bagi mereka, selamanya masalah ini tidak akan pernah terpecahkan. Jadi saya mengambil aspirasi dari mereka, minta apa, meskipun kita belum bisa mengakomodasi semuanya, belum bisa memuaskan semuanya, tetapi secara umum kita sudah memberikan solusi besar bagi mereka. Meskipun ada yang tidak puas itu wajar. Dan kalau melibatkan mereka secara langsung, ini dalam arti hal yang positif, positif. Kalau kita melibatkan mereka, maka keajekan atau keputusan kita itu nanti akan lanjut. Karena ketika mereka merasakan nyaman dengan keputusan kita, aman dengan keputusan kita, puas dengan keputusan kita, selamanya mereka akan memelihara keputusan itu sehingga ini menjadi sebuah aturan yang harus mereka pahami dan mereka pelihara. Atau bahkan yang saya sampaikan tadi, kan tidak mungkin saya punya 7-8 mantan kepala sekolah yang sama. Kalau misalnya keputusan itu atau nilai manfaat atau sikap positif nilai manfaatnya seperti itu kan, jadi paling tidak saya atau teman-teman saya yang lain itu kan bisa kita jadikan role model pastilah. Dulu saya pernah punya kepala sekolah namanya Pak Abis, itu dalam pengambilan pelan, tenang, tapi pasti ya itu kan bisa mempengaruhi kami saat menjadi diberikan kesempatan menjadi leader itu kan. Nah ini kalau saya lihat itulah tujuan, kalau saya baca tujuan dari tugas ini itu sebenarnya kami diminta untuk menggali, belajar kepada beliau-beliau sudah lama berpengalaman di lapangan seperti itu. Jadi kan saya kan dengan orang lain ya, jadi mungkin juga saya tidak dakwah jadi kan cuman kita berbagi pengalaman ya. Meskipun kita beda usia atau sama atau bagaimanapun, bagi saya jadikan itu bukan dalam terus saya kalau istilah kita di sini mitra kalau di sini mitra. Ini saya pesan kepada semuanya saja. Saya bermanfaat. Kita harus mampu menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain. Kita ciptakan suasana kerja kita itu yang kondusif, yang nyaman buat kita. Jangan sampai situasi atau lingkungan kerja kita itu seperti neraka. Jadi kalau kita jadikan juga mampu mengembangkan seperti itu, saya yakin menggembirakan orang itu sudah stylenya begini. Memberikan manfaat kepada orang lain itu sudah kayaknya menyenangkan. Terus yang ketiga kita harus sabar itu tidak hanya dalam arti menahan amarah, sabar itu dalam arti kita juga menyadari bahwa kita itu masih punya kelemahan, dicerca orang, diingatkan orang itu kita jangan membuat kita marah, tetapi jadikan mereka itu sebagai fungsi kontrol akan kita bermain. Saya sudah sering menyampaikan, kita tidak bisa bercermin di air yang keruh. Kita harus bercermin di cermin yang bening, air yang bening. Artinya, ketika kita minta pendapat orang lain, mintalah pendapat orang lain ke orang yang betul-betul objektif, yang mampu memberikan cerminan terhadap wajah kita. Kalau kita bercermin, kita menanyakan bagaimana perilaku kita, apa yang saya lakukan sebentar ke orang-orang yang sayang dengan kita, keluarga, istri. Sudah pasti jawabannya akan positif. Tapi kalau kita bercermin menanyakan ke orang yang jadi musuh kita, jawabannya selalu negatif. Makanya kita menanyakan ke orang-orang yang kita. Jadi bercerminnya dia. Jadi kuncinya hanya itu, memberikan kemanfaatan, mampu membahagiakan orang lain. Sabar. Rule of law, Dan rata-rata mereka-mereka yang sukses
itu yang di samping itu ya harus ada tahu kecerdasan. Kanjeng Nabi mawon ketemu malaikat yang disuruh baca, dia memoco, tidak disuruh mencari uang. Itu moco. Dari situ saya membaca dan saya bisa menafsirkan bahwasanya membaca itu adalah kunci semuanya. Kunci yang tertulis maupun yang tertulis, yang tertulis dan yang tidak tertulis. Iqra dalam arti yang luas ya Pak, tidak hanya membaca teks saja. Yang tidak tertulis itu masih tertulis yang luas. Mereka Iqra orang nonton mangan betul, ngombe, wocon, apa iso wocon? Iya, berkali-kali. Dan Nabi itu orang cerdas, mungkin. Jadi ya wajar kalau orang lain dari agama lain itu komentarnya selalu positif kepada Kanjeng Nabi. Positif karena itu memang betul-betul faktanya seperti itu, bukan karena dia takut karma. Ngomong Kanjeng Nabi, coba ngomong Kanjeng Nabi ya kuat sampai bukan. Memang rata-rata mereka yang berpikir positif, berwawasan luas, memberikan apresiasi positif. Bahkan musuh pun mengakui. Ya itu mah, Iqra, wocon. Jadi kan anak-anak pun juga belajar begitu. Baca lah. Aku raiso moco, baca lah. Orang berpangan wocon. Karena itu mungkin menjadi kunci suksesnya mereka. Terima kasih waktunya dan tetap menghubunginya karena kebetulan kan saya selaku CGP ini kan tugas kedua, pertama kan saya sebagai anak buah atau mitra dengan tadi, sehingga pengalaman ini menurut saya sangat penting untuk di sini bersaya, dan mungkin kalau memang diberi kesempatan di luar itu juga dinas di luar itu juga merupakan bekal yang luar biasa. Itu sudah membantu Sami-sami. Itu sudah Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun wedalipun Gus, saya Pak Rahmat dari SMP Negeri Bandar Kedungmulyo. Saya ditugasi kepala sekolah untuk mengikuti program calon guru penggerak. Kemudian selama ini saya sudah mengikuti sesuai aturan dan prosedur, dan sekarang ini saya mendapat tugas untuk memberikan katakanlah untuk meminta pendapat ke salah satu elemen dari masyarakat sekitar SMP Bandar. Kemudian saya melihat panjenengan selaku kepala sekolah di SMK menapa niku kali-kali pun nih SMK Umar Zaid kali Hanya SMK. Oh hanya SMK. Iya. Saya mohon waktunya untuk bisa berdiskusi kali panjenengan. Siap. Matur suwun saderenge wedalipun Gus. Iya. Untuk nama lengkap jenengan Muhammad Asrori Maksum. Muhammad Asrori Maksum. Iya. Anu ngapunten kali gelaripun lengkapipun MPDI. MPDI. Terus Gus, ini terkait dengan pertanyaan yang sudah ada di sini, bagaimana panjenengan untuk dalam menerapkan kebijakan terkait dengan istilahnya di sini itu dilema etika Gus, atau bujukan moral. Itu dilema etika itu 2 keputusan atau 3 bahkan lebih yang harus diambil dalam waktu yang bersamaan. Itu biasanya panjenengan yang untuk kepentingan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku kepala SMK Umar Zaid, secara organisasi kami ditunjuk oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Umar Zaid. Hal-hal secara teknis pengambilan keputusan kita selalu melibatkan stakeholder. Artinya tidak pernah kita mengambil
keputusan secara mandiri. Di tingkat operasional minimal kami melibatkan seluruh wakil kepala sekolah atau unit kerja yang ada di lingkungan SMK. Banyak hal seperti ketika kita mulai dari penentuan panitia PPDB, delegasi olimpiade dan sebagainya yang kaitannya dengan kegiatan kesiswaan atau yang lainnya, kami terbiasa untuk melibatkan seluruh komponen yang ada di lembaga kami. Itu misalnya non sewu Gus dalam ulangi, jadi misalnya kalaupun itu kebijakan yang harus dilaksanakan di tingkat SMK, karena bandingnya di SMK tetap melibatkan yang di MI, di kepala sekolah di MI dan seluruh yayasan yang ada. Udah. Terus seperti Artinya yang kalau memang itu internal SMK, maka mulai dari komite, terus waka-waka dan kepala unit kerja. Kepala unit kerja kan termasuk KPU, bendahara dan sebagainya, itu semua kita libatkan. Kalau non-sewu Gus itu kan yang dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral ini termasuk di Gus. Bujukan moral itu misalnya ini antara salah dan benar. Jadi misalnya anak-anak ini pasti ada, seperti di sekolah saya kan ada yang melanggar peraturan. Tetapi ini kan kalau yang namanya peraturan jelas salah. Tetapi saya yakin dengan selaku kepala sekolah itu mesti ada bentuk rasa empati atau kasihan. Nah ini kan dilema namanya. Anak ini salah tetap secara peraturan, tetapi melihat perkembangan anak ini harus sekolahnya lanjut. Ini kan dilema. Ini diberi sanksi karena peraturan yang ada, atau kita bina, kita pertahankan supaya pendidikannya tetap lanjut. Ya. Secara umum gini, di lembaga kami kan ada tatib baik akademik dan non akademik. Ketika ada siswa-siswa itu yang melanggar peraturan secara prosedural, ada pembinaan mulai dari wali kelas. Ketika wali kelas belum bisa memberikan pembinaan maksimal, akan diseringkan dengan BP. Ketika BP juga masih buntu, maka nanti pihak Wakasis yang akan turun tangan. Nah, seperti halnya yang dicontohkan tadi kasus, andai kata ini benar salah, tapi ada kemungkinan untuk bisa berubah, lihat tingkat kesalahannya bagaimana. Karena ada beberapa poin di SMK itu, meskipun hanya satu kali salah dan belum ada pembinaan, kalau sudah melakukan 3 hal kesalahan besar itu langsung kita kembalikan ke orang tua. Kalau boleh tahu yang 3 hal besar itu yang 3 hal yang besar, yang pertama yaitu pacaran di lingkungan sekolah, artinya yang sampai batas yang tidak semestinya wajar. Yang kedua yaitu pencurian, yang ketiga perkelahian, ikut geng-geng gitu. Jadi kalau ada yang terindikasi ikut geng atau itu langsung kita kembalikan. Selain itu masih ada proses pembinaan. Apalagi kalau masalah pangapunten seperti halnya secara ekonomi wali murid di bawah standar, artinya di bawah garis yang kurang. Tapi anaknya semangat, maka dari pihak sekolah tetap memberikan dukungan untuk terus melanjutkan sampai akhir. Terus kinten-kinten contoh kasusipun ingkang nate menapa Gus? Artinya sudah pernahkah yang di pendidikannya dikembalikan ke orang tua dengan 3 hal tadi nopo? Dulu pernah. Kita tidak mengembalikan, tapi orang tua yang mencabut. Karena orang tua sudah memahami tentang peraturan di sekolah. Ada salah satu dari siswa kita itu mohon maaf, ya di poin pertama itu di berhubungan lawan jenis. Artinya lawan jenis itu ya belum tidak sampai melakukan, tapi sudah orang tua itu ngandani gak kena. Terus tahu kalau peraturan di SMK lembaga kita itu seperti itu, akhirnya anaknya diundurkan diri. Sekolah tidak sampai mengeluarkan.
di atas kesadaran sendiri. Jadi misalnya ditarik, menarik sendiri, menarik sendiri Pak Amin. Yang barusan kemarin itu kita mengembalikan ke orang tua, untuk studi kasus anaknya memang tidak aktif, naik kelas bersyarat. Jadi memang dari kelas 10 naik kelas 11 itu anaknya sudah dapat catatan dari wali kelas dan beberapa guru. Seluruh guru, dewan guru mengatakan tidak layak untuk naik kelas. Terus Wakasis memberikan pertimbangan karena ada satu komunikasi pembinaan, kalau ada perubahan bisa dinaikkan. Akhirnya dari rapat kenaikan kelas itu di atas rekomendasi Wakasis akhirnya dinaikkan bersyarat. Selama 3 bulan kalau nggak ada perubahan dan pembinaan sudah dilakukan akan dikembalikan ke orang tua. Dan ternyata anak itu sudah di kelas 2 diberikan kesempatan, ternyata tidak ada perubahan, sering tidak masuk. Akhirnya kemarin per tanggal berapa itu, 10 atau berapa Oktober ini kita kembalikan. Jadi ada nilai plus minus, artinya penegakan kedisiplinan itu tetap menjadi prioritas. Karena kan pondok ya nopo-nopo kan, artinya ada anunya terus. Artinya kalau berbau pondok itu kan, kebetulan saya dari Tuban sebenarnya. Saya itu kan mulai kecil ya basis. Sehingga saya juga merasakan kata dari kalau orang tua itu, saya masih ingat tuh, awakmu ra pinter tau kok, tapi nek kowe gak iso ngaji aku isi. Nah, itu saya masih ingat TK dikotenaken orang tua karena malu kalau sampai apalagi membuat pelanggaran di sekolah. Terus misalipun yang di 5 etika menika, jadi misalnya ada event yang harus siswa yang harus diikuti atau apa, lebih dari 1, 2 atau 3 bahkan yang bersamaan, kan pasti kaitannya jelas pada waktu yang pembinaannya dan bagaimana. Terus uang, artinya kan pendanaan itu kan pasti kalau kita keluar untuk anak. Nah, kira-kira tantangan terbesar itu pun di bagian mana? Apakah dari SDM-nya, anak-anak atau pelatihnya, atau mungkin dari pendanaannya? Karena kalau Indonesia saya juga pernah ngajar di swasta, itu kan rata-rata pure dari wali murid, beda kalau dengan negeri. Terus yang paling berat tantangannya di mana yang paling? Istilahnya tidak ada berat atau tidak berat. Jadi kita memang berproses. Jadi peningkatan SDM selalu kita motivasi baik seluruh siswa, pembina dan pimpinan. Ya, kita terus berproses. Artinya ketika ada pilihan-pilihan seperti itu, pasti yang prioritas. Artinya mana yang lebih siap, lebih mampu, lebih bisa dikirim untuk mewakili sekolah. Masalah pendanaan memang meskipun tidak bisa maksimal, tapi alhamdulillah ketika ada event-event seperti itu pasti ada solusi, baik itu dari internal sekolah atau nanti sharing dengan yayasan. Karena sekolah swasta itu kan ruhnya berada di yayasan. Keputusannya artinya kalau memang dari komite yang mewakili musyawarah wali murid mengiyakan, mengapa tidak? Ya, pasti ada solusi. Memang berat untuk memberikan pengertian kepada wali murid tentang pembiayaan itu memang itu maksud saya sulit. Jadi kita adakan rapat dulu awal tahun, pengambilan rapor dan sebagainya, kita ajak untuk musyawarah bagaimana meningkatkan SDM dan pembiayaan. Ya ada yang pro, ada yang kontra. Pasti. Ya, pro dan kontra. Malah saya itu pernah sebenarnya ya ada memang wali murid itu yang pernah bahasanya ngajak diskusi saya. Ya kebetulan dari SMK atau dari mana ya, atau SMP dulu. Saya sampaikan apa adanya gitu. Jadi saya kan pernah ngajar di SMK. Di SMK semuanya 8 tahun, kudu 5 tahun. Saya jelaskan kalau beliau itu orang paham, orang ngerti. Kalau di SMK setahu saya itu memang pembiayaannya jauh lebih besar daripada SMA dan SMP. Karena apa? Dia butuh praktek untuk macam-macam.
yang namanya sekolah itu menjadi tanggung jawab bersama, trilogi, ada orang tua, pemerintah, dan pihak sekolah. Nah, keterlibatan orang tua ini untuk pendanaan misalnya untuk kelancaran itu di SMK sangat dimungkinkan karena undang-undangnya sampai saat ini belum dicabut. Ya. Saya begitu karena saya lama di SMK, sehingga ojo sampai bandingno karo anak tonggo si sekolah SMA jelas beda. Karena ono sing prakering lah, sing anu lah, itu saya kok kebetulan saya lama di SMK juga saya berikan gambar itu. Yang dalam pengambilan keputusan ini yang menjadikan landasan faktor yang paling utama menepuk kepentingan karena memang dari hasil rapat atau ini memang untuk anak-anak yang memang saya harus ambil di pertimbangan ini menepuk biasanya keputusan untuk apa ini? Ya dalam dilema etika ini kan Iya. yang lebih utama yang kunci. Artinya ini karena demi anak-anak bagaimanapun ini saya harus putuskan untuk mengikuti lomba misalnya. Atau sebenarnya panjenengan memberikan punya gambaran seperti itu, tetapi karena di swasta tadi kan yayasan. Nah ini yang lebih dominan itu yang dalam pengambilan keputusan itu yang lebih mendorong jenengan itu ke kebijakan yang sudah dibuat di dalam yayasan atau karena memang menurut jenengan ini untuk penting untuk anak-anak. Ya. Ini berawal dari program tahunan yang dibuat di awal tahun. Jadi semua unit kerja itu kan sudah membuat program kerja, termasuk hal-hal yang kaitannya dengan kesiswaan. Semua program dan anggaran RKAS sudah dibuat. Jadi mulai dari ekstrakurikuler, lomba dan sebagainya itu sudah dirancang, didesain di awal tahun, sekaligus anggarannya. Nah, pengambilan keputusan itu sekali lagi diambil secara bersama. Nah, niatan untuk melibatkan atau mengutus dan sebagainya dalam rangka untuk pembinaan dan peningkatan SDM. Jadi intinya tetap jalan apapun yang konsekuensinya yang terjadi. Masalah pendanaan insya Allah di lembaga kami bukan masalah yang urgen, bukan masalah yang utama, tapi lebih ke kepentingan anak-anak. Ya, potensi anak-anak bisa semuanya bisa keluar. Karena anak zaman sekarang itu meskipun sudah difasilitasi, kadang-kadang itu anak-anak lemah. Enggak ikut. Makanya ketika ada event itu sebagai salah satu cara untuk mendongkrak bakat minat anak-anak. Tapi setahu saya kalau lomba di kecamatan itu kalau lari misalnya, saya selalu melihat kostumnya dari SMK maupun SMP daerah. Iya. Saya pasti lihat itu. Iya betul. Event-event seperti itu yang kan. Terus terima kasih waktunya, sharingnya. Jadi mudah-mudahan ini ilmu yang manfaat buat saya. Dan semoga dengan ini semoga depan ini saya lancar. Amin. Dalam menjalankan tugas. Kalau saya tidak berpikir mau jadi kepala sekolah pengawas itu kan bicara politik kan. Saya yang penting saya mendapat tugas dari Bilis waktu itu saya menjalankan. Bahkan sempat waktu itu belum apa-apa saya soal baik untuk minta doa restu, saya dapat tiba saya amanah seperti itu saya. Matur suwun sangat. Nggih, monggo. Setelah ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Rahmat dari Semendakan. Saya ikut calon gubernur itu mendapat tugas untuk mewawancara beberapa sekolah di sekitar. Terus saya minta waktu sebentar gitu. Matur suwun atas waktunya. Terus ini nama panjenengan yang asli, maksudnya itu sing panjang ya, tak gelare. Tutik Wahyuningsih, Ibu Tutik Wahyuningsih, sarjana sarjana pendidikan. Terus ini di sini dengan sebagai kepala sekolah di TK Muslimat An-Nur. TK Muslimat An-Nur. Ini terkait dengan bahasanya terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Itu dilema etika itu bagaimana jenengan misalnya ada kegiatan yang
entah itu menyangkut siswa atau yang apa itu yang lebih dari satu. Misalnya begitu, itu bagaimana cara dengan mengambil keputusannya selama ini? Kami memprioritaskan kegiatan yang bisa kita lakukan dengan maksimal. Misalkan ada kegiatan gambar, ada kegiatan lomba mewarnai, ada kegiatan lomba tilawah misalkan. Nah, maka kita lihat kalau untuk gambar, kita lihat durasi waktunya dulu. Kadang untuk gambar kan kita tidak bisa mempersiapkan 1 bulan atau 2 bulan apalagi tidak bisa. Dengan juga biayanya, biayanya kalau untuk gambar kan lebih banyak dan kita juga melibatkan wali murid jelas itu. Kalau untuk misalkan lomba menyanyi, insya Allah kita sudah punya jago sendiri, sudah punya anak ini punya bakat untuk menyanyi, sudah bisa kita lihat. Tilawah pun demikian. Kemudian untuk biayanya juga bisa diambil dari keuangan sekolah. Jadi yang kita ambil kira-kira mana yang lebih bisa kita tampilkan dengan maksimal dengan biaya yang seminim mungkin. Iya. Terus misalnya buat dulu ya, ini yang ditutup dulu ibu ada kamu ya. Ini buat biasa. Terima kasih. Itu tadi punya. Terus kalau yang rujukan moral itu apa pernah tidak mengalami? Misalnya kita terhadap guru misalnya. Rujukan moral itu kan kalau di 5 etika itu semuanya benar. 1, 2, 3 terdapat benar. Kalau rujukan moral itu kan benar dan salah. Nah itu pernah nggak kira-kira kalau ada melibatkan guru atau peristiwanya guru atau melibatkan siswa pernah gitu? Gimana? Kalau misalkan di guru, Ya di guru ya. sebagai kepala sekolah kan terkadang kita mengambil keputusan ada salah satu guru yang tidak sesuai dengan nah, tetapi guru tersebut tidak menyampaikan secara langsung kalau dia itu tidak setuju, saya punya pendapat lain. Tapi dengan cara ke temannya, melok kepala sekolah itu, nah akhirnya tindakan saya kita datang, ayo kita ketemu bareng, kita ngobrol dulu, kita diskusi lagi, kira-kira apa yang menyebabkan Anda tidak setuju, usulannya bagaimana. Kemudian misalkan nanti di lain hari terjadi hal yang seperti ini, kita langsung bicarakan dalam forum saja. Tidak usah keluar. Nah, tidak usah keluar. Terus apa namanya? Pengambilan keputusan yang di 5 etika sih benar semua. Artinya pengambilan keputusan itu saja nih 1, 2, 3 atau 1, 2 itu sama-sama benar. Nah kira-kira itu apa namanya nilai-nilai kebajikan yang mana yang kira-kira itu mendasari dengan diboskan. Maksudnya nilai-nilai kebajikan itu kan salah satu contohnya misalnya ini demi kemajuan siswa, ini demi karakter siswa terbentuk harus saya kirim tilawahnya atau drambenya. Nah kira-kira nilai kebaikan apa yang mendasari dengan dalam pengambilan keputusan sih dilema etika sih kabeh bener minimal. Kira-kira mau berdasarnya. Dasarnya tentu kesiapan dari anak misalkan untuk tilawah. Kita kan setiap hari di sini ada acara sudah dilakukan sehingga untuk memoles anak-anak itu tinggal nambahi dan juga kita itu setiap hari selalu ini ke mama hari ini anak-anak hafalan surat ini mohon di rumah dipelajari otomatis untuk memoles anak waktunya kan enggak lama karena sudah kebiasaan. Kedua, biasanya kita mengadakan pertemuan wali murid. Mama, ini ada lomba ini dengan biaya yang sekian. Kira-kira dari mama ini mendukung program yang mana ataukah kita laksanakan semuanya? Juga tentunya sebelum ke wali murid kita diskusi dulu dengan guru sebagai sekolah. Di wali murid, guru sebelumnya dari bapak ibu guru terus wali
wali murid. Terus paling besar tantangan ini loh, yang paling besar tantangan Paling besar di mana posisinya? di dia ya. Di keuangan. Iya. Terus solusinya di keuangan itu melibatkan kita sakit uang Alhamdulillah misalkan kami bilang ketika ada kegiatan gandeng misalkan kita butuh biaya untuk pelatih sekian, untuk gandeng kita butuh peralatan sekian, maka kita dapatkan dari biaya itu insya Allah sudah disubsidi, sudah dibantu dari sekolah sekian. Nah ada sekian jumlah nilai sekian kurangan, bagaimana mama? Akhirnya diputuskan biasanya ya Bu, dari sekian yang kekurangan itu dibagilah jumlah semua wali murid itu. Terus kalau jenengan mengambil keputusan itu biasanya ada periode waktu mesti engko ae nek wayahe pertemuan wali murid ada sesuatu yang harus diputuskan ya saya rapatkan putuskan saat itu atau nunggu misalnya satu bulan sekali tergantung masalahnya. Jika individual ya langsung Pak. Jika mencakup semua anak kita mengambil pertemuan wali murid. Kebetulan di sini ada jam yang rutin Jumat Legi. Jadi setiap bulan kita bertemu dengan wali murid. untuk menyampaikan hal-hal seperti itu juga Bisa. Itu satu bulan Jumat Legi berarti 36 hari. Iya, ya. Pokoknya tiap Jumat Legi kita kumpul-kumpul bersama, istighosah, ya, tahlil bersama. Terus kira-kira apa sing membuat jenengan mudah mengambil keputusan, kira-kira ada yang enggak seseorang sing membimbing, memotivasi atau Ya, dari Yayasan Bakti, hubungan dari guru-guru Bakti, alhamdulillah untuk wali murid sangat mendukung sekali. Ya. Walaupun dalam tiap tahun ada beberapa wali murid yang kok gini, tapi mayoritas wali murid mendukung. Terus selama jenengan mengambil keputusan mulai A sampai Z kan sudah lumayan lama, kira-kira apa ya? Kesimpulan yang jenengan bisa ambil apa? Kesimpulan dalam mengambil keputusan Yang pertama, pengalaman. Ya. Karena kita kan di lingkungan desa Pak. Jadi yang saya prioritaskan itu bagaimana untuk wali murid supaya mereka percaya kepada kita, mempercayakan anak-anak kepada kita. No, bisa kita mengenalkan wali murid supaya wali murid juga mendukung kita, jadi kita ada saling percaya. Dia dari dirinya memang di tengah-tengah kampung. Ya. Tidak gampang, menurut saya memang tidak gampang. Tapi justru saya harus banyak belajar. Terus terang selama ini saya ikuti, saya banyak belajar dari dirinya. Karena saya selalu sampaikan di guru paling angel, paling sulit, paling bertantangan itu sulit dalam artian itu kok tantangannya makin besar itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu karena berdasar. Kalau saya sampaikan kalau di TK SD ya memang gak gampang. Kemarin menurut saya udah sejahtera tidak siap. Itu selalu saya sampaikan di Sura pertama kali itu saya sampaikan karena ada orang Jawa Timur, ada orang Jakarta, saya sampaikan. Dia menyampaikan konsep gampang Pak, konsepnya warti guru-guru terutama yang di TK. Karena sama yang tidak, sama yang lihat itu guru-guru yang sama jadi di kota, sama lihat guru-guru yang di desa. Jadi bayar sampai satu bulan. Jadi program ini kita gak masuk. Ini katanya keluar itu bicara ini buat kayak apa lah mana? Waktu ini, matur suwun Bu kepala sekolah juga bisa terima kasih pengalamannya juga untuk saya. Mudah-mudahan nanti manfaat lah hikmah dari sini karena sebagai CGP saya memang juga belajar banyak. Karena memang judulnya itu kan disiapkan menjadi calon seorang pengawas atau sekolah. Nah kami diminta untuk belajar seperti ini untuk di TKP ini jajal belajar di
dilakoni kan pengalaman itu kan guru yang mahal. Makanya di sini tidak ada apa istilahnya. Oh, nek guru SMP lebih pinter ndak, guru SMA lebih pinter kalau di sini. Yang penting harus praktek kalau jenengan pasti lebih pengambilan keputusan pasti lebih bijak. Nah, itu sangat Sami-sami.